Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendemokan tugas 3 yang terkait dengan materi inheritance, abstrak, dan polimorfisme. Nah, di sini saya membuat 6 kelas. Yang pertama ada kelas barisan, yaitu kelas induk yang merangkap sebagai kelas abstrak, yang mana atributnya akan diturunkan ke kelas turunannya. Di kelas turunannya yang pertama ada kelas barisan aritmetika, yang dimana kelas barisan aritmetika ini merupakan kelas yang menyimpan nilai yang mana nilai awalnya akan ditambahkan dengan nilai input dengan nilai kenaikannya. Jadi kalau nilai awalnya 2 dan nilai kenaikannya itu 3, maka nilai berikutnya itu berjumlah 5 dan seterusnya. Sebagai demonya, pertama kita akan membuat kelasnya terlebih dahulu. Bukan kelas ya, tapi objeknya terlebih dahulu. Misalnya untuk nilai awalnya kita buatkan nilai 1 dan kenaikannya kita buat 2. Setelah kita membuat objeknya, maka kita akan memanggil metodenya di metode naik. Kita hapus dulu. Maka nilainya akan berjumlah 3. Nah, pada barisan ini akan memuat deretan sesuai dengan nilai kenaikannya. Kemudian pada kelas barisan geometri, kita juga akan merupakan kelas yang dimana nilai sebelumnya ataupun nilai awalnya dikalikan dengan nilai residunya. Jadi untuk mendapatkan nilai sudahnya, dia akan mengalihkan dengan rasio itu sesuai dengan inputannya. Misalnya kita buat objeknya terlebih dahulu. Untuk barisan nanti kita buat objeknya 1, sedangkan nilai awalnya 1, sedangkan radiusnya berjumlah 2. Kita okekan, kemudian kita panggil metode for. Maka hasilnya akan 2. Misalnya kita panggilkan lagi metode for, maka nilai saatnya itu berjumlah ataupun bernilai 4. Kemudian untuk kelas selanjutnya ada kelas barisan Fibonacci. Nah, pada barisan ini nilai setelahnya itu merupakan nilai pertambahan dari nilai awal dengan nilai yang baru. Misalnya nilai awalnya itu ataupun di suku satunya itu ada 1, sedangkan di suku 2-nya ada 1. Jadi suku ketiganya merupakan pertambahan dari suku 1 dengan suku kedua. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi untuk suku ketiganya itu berjumlah 2. Untuk demonya. Nah, karena ini tidak memiliki parameter, jadi langsung kita cetak angka-angkanya. Default di suku 1 ada 0, kemudian di suku keduanya ada 1, kemudian untuk suku ketiganya merupakan perjumlahan dari suku pertama dengan suku kedua. Jadi 0 sama 1 sama dengan 1. Jadi suku ketiganya itu berjumlah 1. Nah, bisa dilihat. Kemudian untuk kelas perpangkatan merupakan kelas yang dimana nilainya berdasarkan nilai pangkat yang diinputkan. Untuk contohnya, misalnya nilai awal dia 1, kemudian nilai pangkatnya 2. Nah, untuk suku pertamanya itu tambah 1, karena 1 pangkat 2 sama 1. Kemudian kita tambahkan lagi juga 4. Jadi untuk nilai satunya itu kan habis 1 sama 2. Habis 1 itu 2, jadi 2 pangkat 2 itu berjumlah 4. Nah, untuk suku 3 itu kan 3, jadi 3 pangkat 2 sama 9. Jadi suku ketiga itu berjumlah 9. Nah, saya lihat. Nah, baiklah, untuk kelas terakhir ada kelas demo barisan. Nah, pada kelas demo barisan ini dia akan mencetak urutan dari setiap kelas yang ada. Jadi untuk setiap kelas semua kelas ini, maka dia akan mencetak urutannya yang berjumlah 20.
kita langsung saja mendemokannya pada programnya. Nah, kita aktifkan dulu terminalnya. Nah, jadi bisa terlihat bahwa dia akan mencetak 20 angka, yang dimana di baris satu ini merupakan barisan aritmetika, yang kedua ada barisan geometri, yang ketiga barisan Fibonacci, dan terakhir ada barisan pangkat. Untuk suku pertama itu ada barisan aritmetika bernilai 30. Jadi untuk suku duanya itu karena kenaikannya di 5, maka 30 tambah 5 berjumlah 25. Sedangkan untuk ketiganya, dari suku 2 25 tambah 5, maka suku 3 berjumlah 20 dan seterusnya. Untuk barisan geometri dia merupakan nilai perkalian. Jadi untuk satunya 1, untuk suku pertama 1, dan untuk suku keduanya itu jumlah 2, karena rasio yang dibuat rasio berjumlah 2. Untuk suku 3, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, dan seterusnya. Untuk bilangan Fibonacci, karena dia tak memiliki parameter, jadi dia langsung akan mencetak bilangan-bilangannya dari 0 ke 1, 1 tambah 0, di suku 3-nya itu 1, 1 tambah 1, maka di suku seterusnya berjumlah 2, dan seterusnya. Kemudian di suku perpangkatan, untuk nilai awalnya saya buat 1, untuk pangkatnya saya buat 2, maka di suku pertama dia 1, dan di suku kedua punya 4, karena 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 sama dengan 4, di suku 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Kemudian untuk kodenya itu di barisan saya membuat satu kelas abstrak di kelas barisan, kemudian ada parameternya berikutnya, kemudian saya membuat konstruktor yang mengembalikan nilai awal. Nilai awal ini akan diberikan nilainya di nilai berikutnya, kemudian di kelas berikutnya akan memanggil metode naik, kemudian akan mereturn nilai berikutnya. Kemudian metode naik ini akan saya buat dengan abstrak. Kemudian pada kelas aritmetika saya membuat satu konstruktor yang dengan parameter nilai awal dan kenaikan. Di sini dia akan men-override nilai dari konstruktor yang memiliki variabel nilai awal. Kemudian di-override di public void naik, di metode naik ini saya juga mengoperate metode naik dengan membuat nilai berikutnya menjadi dengan keyword super. Jadi setiap angka yang masuk di sini akan dioper ataupun disimpan oleh metode berikutnya pada kelas barisan. Kelas geometri sama juga dengan kelas aritmetika, namun di sini hanya yang perbedaannya ada kelas rasionya. Di sini saya menggunakan perkalian untuk mengalihkan setiap bilangan yang ada. Ya, untuk bilangan Fibonacci di sini sama juga, yang perbedaannya cuma di chord naik ini. Chord naik ini, di metode naik ini saya memberi chord seperti ini ya, bisa terlihat. Kemudian di barisan pangkat sama juga, namun di sini saya memberikan variabel direction 1, jadi dia akan langsung mencetak bilangan 1 terlebih dahulu dan akan menambahkannya setiap kali dia memanggil metode berikutnya ataupun variabel berikutnya pada kelas.